Kehidupan sosial politik pada masa demokrasi terpimpin. Nama anggota: Hafid Alifuddin 17, Latifah Syarif 21, Moh Eri Sebastian 24, Nurul Oktaviani 27, kelompok 5. Dekrit Presiden. Pada era 1950-an, Indonesia penuh dengan kisruh dan pergolakan. Terjadi pemberontakan di daerah-daerah oleh DI atau TI Idam Peri Semesta, serta pada parlemen menteri dan kabinet yang kerap berganti-ganti. Faktor utama penyebab dikeluarkannya dekrit presiden yaitu: pertama, Badan Konstituante gagal merumuskan undang-undang baru sebagai pengganti UUD 1950. Kedua, Presiden mengkritik cara kerja Badan Konstituante dan meminta kembali pada UUD ke-1945. Pada 21 Februari tahun 1957, Presiden Soekarno mengajukan gagasan di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka. Gagasan Soekarno itu dikenal sebagai Konsepsi Presiden ke-1957. Konsepsinya menekankan: pertama, perlu dibentuk kabinet kaki 4 yang mengandung arti bahwa keempat partai besar yakni MI, Masyumi, NO, dan PKI turut serta dalam menciptakan kegotong royongan nasional. Kedua, pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional masyarakat dan bertugas untuk memberikan nasihat kepada kabinet baik diminta ataupun tidak. Ketiga, sistem demokrasi parlementer ala Barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. Pada Juni tahun 1959 merupakan puncak kegagalan bagi Badan Konstituante dalam menjalankan tugasnya, serta rentetan peristiwa politik keamanan, sehingga mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Isi dekrit presiden: pertama, dibubarkannya konstituante. Kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, tidak berlakunya UUD 1950. Keempat, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang berlaku sesingkat-singkatnya. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin mulai berlaku pada 5 Juli tahun 1959 sampai berakhirnya masa kekuasaan Nir Soekarno sebagai presiden tahun 1966. Dibentuknya dekrit presiden ini sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang memburuk. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 merupakan konsep demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin juga sebagai salah satu bentuk demokrasi yang menempatkan presiden sebagai satu-satunya institusi dengan kekuasaan tertinggi di Indonesia. Dekret Presiden mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan perintah harian kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk mengamankan dekret Presiden. Mahkamah Agung membenarkan dekret tersebut. Sementara itu, DPR dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret ini, mulailah masa demokrasi terpimpin dan berakhirlah masa demokrasi liberal dan sistem parlementer. Dampak positif dan negatif adanya dekret presiden. Dampak positif: pertama, mencegah krisis berkepanjangan yang diakibat oleh perpecahan. Kedua, lahirnya pedoman hidup yang jelas pada Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, mengawali pembentukan lembaga negara DPS dan MPRS. Keempat, penguatan negara yang dilakukan oleh Presiden. Dampak negatif: pertama, adanya kekuasaan Presiden yang bisa terlalu besar. Kedua, militer bisa masuk ke dalam politik. Ketiga, Presiden menjabat seumur hidup.
Terima kasih.